kategori dan isu yang paling banyak suara itu tentang kegiatan belajar kembali dilakukan secara luring, mahasiswa perlu waktu adaptasi. Silakan kepada teman-teman yang ingin berpendapat atau menyampaikan pandangannya. Kan media, alhamdulillah kita kuliah tahun 2022 ini kan mulai offline. Semua kegiatan sudah dilakukan offline karena sebelumnya 2 tahun belakang online karena COVID. Terus di tahun 2 tahun belakangan kita daring memakai teknologi Zoom atau Gmail. Nah di tahun 2022 kita dihadapkan dengan offline. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang mahasiswa lagi perlu adaptasi. Adaptasinya dari mana? Dari pengalihan online menuju offline. Karena menurut kita di online kemarin pasti banyak mengeluhkan terlalu banyak tugas, tapi kita tidak paham apa materi yang disampaikan oleh guru karena kita sebelumnya jadi siswa. Terus sekarang kita sudah berubah menjadi mahasiswa, kuliahnya offline. Kita dituntut untuk segala mengerjakan tugas dan apapun itu sendiri. Sedangkan kita kan mahasiswa belum tahu apa-apa. Jadi pengalaman pribadi gitu. Sekarang kerja kelompok makalah PPT. Terus materi juga kita seperti menyampaikan materi kita sendiri gitu. Tapi lewat PPT sama makalah yang kita buat. Jadi dosen itu hanya memberi pandangan dan bisa memulai. Ada lagi? Mungkin di pendidikan saya memang sebagai mahasiswa itu kan transisi dari siswa menuju mahasiswa. Kata dari mahasiswa itu kan berarti mahal dari segala siswa. Nah kita sebagai mahasiswa di sini beradaptasi dari lingkungan online yang memang online itu kan yang pembelajaran juga kadang tidak dipahami. Nah sekarang kita transisi menjadi offline, di mana kita diharuskan untuk bisa segala bisa gitu kan. Dosen tadi mengerti kita harus bisa gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri, apalagi sebagai mahasiswa harus belajar berarti di kampus saja, tetapi belajar di tempat-tempat umum, di tempat-tempat luar yang di luar kelas. Jadi sebagai mahasiswa kita harus bisa beradaptasi melalui beberapa misal organisasi-organisasi, sehingga kalau kita kurang percaya diri kan online kan kita hanya bisa menampilkan sesuatu yang melalui pembicaraan kita dengan ekspresi, berbeda dengan offline. Kalau offline kan kita berbicara depan umum, presentasi, segala macam, PPT tadi, seperti makalah, itu kan membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, itu kan nggak semuanya orang bisa berbicara di depan umum. Nah dengan cara itu solusinya kita berorganisasi melalui KMKM atau masuk hima bahkan. Nah di sana kita bisa berekspresi, menyesuaikan diri apa yang kita bisa harus bisa menyesuaikan diri dari yang tadinya online yang sekarang offline. Dan mungkin dengan adanya misalkan masa bimbingan mahasiswa atau mungkin di sana kita diberi arahan bagaimana sih cara-cara sebagai mahasiswa di lingkungan kampus itu. Nah misal kita dari dosen kita menyampaikan dosen juga sembarangan gitu, bisa mengucapkan salam, selamat pagi, segala macam. Nah itu kan sebuah pengetahuan yang baru bagi kita sebagai yang siswa, sebagai yang sekarang menjadi mahasiswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan ada yang berpendapat. Kalau menurut aku mabing juga penting gitu. Soalnya kan kalau mabing itu kayak dari pagi sampai sore ya. Jadi kita juga bisa aktivitas benar-benar produktif gitu. Yang tadinya cuma online bisa rebahan di rumah, terus bisa bangun juga siang, terus cuma masuk Google Meet atau Zoom, terus bisa tidur lagi kan. Kalau misalkan mabing itu kita juga bisa belajar gitu, kayak manage waktu, terus lebih produktif lagi, terus harus ke kampus benar-benar bawa diri, nggak cuma lewat online gitu sih. Menurut aku kan sebelum kita adaptasi online ke offline, online ke offline kan kita offline dulu ya, offline dulu ke online sebelumnya. Kan yang kedua merupakan adaptasi kita yang biasanya kelas, sekolah, kedua online. Dan selama online pun pasti banyak kendala
jalan di kota jadinya. Terus pokoknya ada sisi positif dan negatif. Mungkin sisi positifnya yang ada di daerah pedalaman bisa walaupun jauh sama kampusnya kayak bisa jalan bersama kos gitu. Tapi kan sisi negatifnya kayak kota terus kayak kita yang susah masuk gitu ya, ini kan kadang nggak jelas gitu. Nah tapi kan selama proses itu kita pasti mengalami perubahan, kayak udah nggak ada lagi sama online gitu, kayak pagi-pagi bangun langsung itu kayak kita kayak udah biasa gitu kerjain tugas apa tugas online. Lalu tiba-tiba kita harus offline lagi, itu kan ada lagi ya, kayak apa aja yang perlu disiapkan gitu. Terus pastinya kan kayak tiba-tiba kan selama online kita kayak berasa apa sih, kayak udahan dulu, kayak harus puasa dulu baru itu kebanyakan kan pasti berproduktif ya kalau online. Terus kita dituntut untuk offline, kan itu kayak aduh gimana aku nanti di kelas mau gitu ya bisa ngapain gitu. Sama di sekolah juga kan kita beda online gitu, gak apa ya, kayak masih materi itu kan gak paham ya, beda tugas terus kita sama offline gitu. Nah terus tadi kan aku udah baca ya, untuk kita adaptasi online ke offline itu mesti kayak gimana sih gitu. Yang pertama itu kita mesti membuat jadwal. Kita kan maba di sini kan maba itu masih dulu kegiatan mahasiswa tuh ada sih, itu bedanya sama sekolah. Sekolah kan ada jadwal pagi sampai siang, sampai keluar tuh ada jadwalnya itu kan, ada jadwal pagi, ada jadwal siang, ada juga yang sampai sore gitu. Kita tuh mesti apa ya, bikin jadwal, misalkan kita kuliah jam segini, terus waktu kosongnya mesti diisi apa supaya kita bisa produktif gitu, supaya jadwal online kita yang masuk ke bahan tuh hilang gitu. Kita tuh harus berani buat keluar dari zona nyaman gitu. Terus yang kedua tuh memotivasi gitu. Memotivasi kita supaya selama kita kuliah ini kita tuh bisa produktif, kita tuh bisa aktif dan bisa menghasilkan lah karya, bisa diinspirasi dan itu sih yang kedua. Kalau yang ini gimana? Yang mau cerita ya kan pas waktu itu kan cuma nggak pernah ngerasain online ya, sekolahnya full online. Pernah sih cuma 2 bulan gitu, nggak lama-lama. Soalnya sekolahnya swasta, bisa di bawah naungan pesantren kan, jadi kita pesantren kita itu emang sih nggak pernah ngerasain online, jadi nggak pernah ngerasain sih belajar sederhana apa gimana gitu, cuman udah masih terbiasa offline gitu ya. Tapi kalau masih kesini tuh emang benar-benar butuh tetap ke gimana sih gitu tuh cara ngatur waktu gitu, masih tetap benar-benar beda gitu, meskipun dari kembalinya tetap sekolahnya tuh kalau kata rumah yang susah tuh lebih ke adaptasi sama orang-orang juga kan, bukan dari daerah kita aja gitu ya, terus sama waktu aja gitu. Mungkin peluang apa yang bisa dibeli? Karena kalau dari kamu berarti kita tuh kayak ada ngasih sama waktu ya, sama kan kalau orang ini kita namanya ada yang secara langsung kayak ada kendala juga gitu ya. Terus kan kalau ketemu dulu kan kita harus pasti itu orangnya gini ya. Karena kalau ya memang mau gimana juga kan ya ini gitu, siapa tahu ada yang kayak gitu. Terus kita menanggapi yang tadi ada, kalau misalkan di kuliah offline ya bisa mengembangkan bakat kita nggak sih? Soalnya kan kalau misalkan pas online kita kegiatan kayak ekstrakurikuler atau pembangunannya tuh nggak berjalan gitu. Sedangkan kita di 2020 ini semua masuk UKM udah berjalan, jadi maka kita ini terus tersalurkan gitu ya. Itu sih kayaknya dampak, salah satu dampak positifnya. Ini yang praktik yang praktik apa? Problemnya ya kalau sendiri merasakan waktu zaman SMA itu harusnya itu kan banyak praktik ya, tapi karena dilakukan secara online itu jadi kan praktik cuma semacam tugas, bukan kayak praktik itu langsung kayak misalnya kimia itu harusnya kan praktik kayak asam dan basa itu kan. Ya
buat kayak apa nitrogen kayak gitu kan. Terus itu juga kan itu adaptasi. Nah adaptasi kalau aku ya jadi mahasiswa itu jujur kayak lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya gitu. Kalau SMA kan negatifnya itu mungkin rebahan terus sering keluar pengeluaran itu lebih banyak terus kuota gitu. Nah kalau jadi mahasiswa itu paling bisa lebih mengatur waktu, memanage waktu, terus sama lebih produktif lah, kayak misalnya bangun pagi udah dijadwal jam 5 pagi, terus selanjutnya itu harus apa lagi gitu, harus misalnya bebenah rumah atau cuci baju gitu. Terus nanti pas masuk mata kuliah gitu, walaupun seringnya itu masuknya siang, tapi udah punya jadwal sendiri gitu dari pagi sampai itu pas masuk kuliah terus selesai mata kuliah itu gimana? Positifnya kayak Nabi atau Obus kayak gitu, dan kita tuh bisa tambah relasi dari berbagai jurusan. Kan kita di Nabi aja kita kan dari apa kenal terus sama saya, kamu dari jurusan ini jadi dari jurusan ini beda-beda, jadi tambah relasi, tambah teman juga gitu. Terus ketika ketika sama aku bisa tuh masukkan dengan dia. Aku kayak biasanya aku bangun dalam 3 hari semuanya kayak melatih mental aku supaya disiplin, supaya kuat kayak apa ya, banyak ngomong seperti ini tuh bikin lagi kayak gitu juga yang juga tapi nih bukannya pasti kan pengen baru ya ini jadi sama lebih jadi kita disiplin gitu ya. Mungkin misalkan data yang menang, berarti kita nggak bisa menyiapkan apa ya, pembekalan atau dari jauh dari sebelumnya. Kalau sistem makanya itu kayak apa ya, kayak simulasi, kita dikasih tugas sama dosen. Dosen itu mungkin nggak mau tahu ya, misalkan kita ada kendala apa, pokoknya misalkan dia dikasih tugas tuh harus Selasa, pokoknya Selasa malam itu harus selesai. Nah kita itu di apa ya, kayak diajarin waktu deadline itu secara langsung ya, secara nggak langsung. Nanti kalau sopan juga sih. Iya. Kalau biasanya kalau chat kan gimana gitu ya. Tapi kalau langsung itu lebih tanam lah gitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Harus berhati-hati. Terus juga pernah ngobrol-ngobrol sama yang lain juga tentang dari online ke offline, katanya gini,
karena gue gara-gara sering upgrade. Jadi katanya kan kalau lagi belajar itu ya kan ada yang ditinggal dulu kemana-mana, ke WC atau kemana-mana. Jadi si pelajaran itu nggak benar-benar masuk. Nah sekarang kan kita kuliahnya belajar. Jadi kita tuh misal masih bisa kan ya. Di tempat itu kan kita udah pernah ya belajar bahasa Indonesia. Pasti kan kalau semester 1 sekarang kita kuliah tuh sedikit mengulas kembali ya. Kali teman-teman, jadi seakan-akan kita tuh gak pernah nemu materi itu lagi. Padahal itu pasti udah pernah kita belajar, cuman ada emang gara-gara si sistem kita lagi jadi nggak fokus, kurang ketat waktu jadi sebenarnya. Jadi merasa oh ini ternyata padahal udah pernah belajar gitu katanya, sering merasa kayak gitu di belajar. Mungkin ada yang benar-benar serius, kalau gitu apa gimana, atau ada yang sebentar, jadi si penanganannya itu gak sama ya. Terus kadang kalau misalnya ya walaupun kan di kuliah sekarang ya nggak semuanya offline ya, mata kuliahnya kayak di situ juga ada satu yang kayak ada 2 kalau nggak salah ada yang online. Jadi kalau yang sudah dapat ya kan yang online pun kayak kita itu sekedar di absen itu sekedar masuk. Terus kalau misalkan misalnya bertanya ada yang mau ditanyakan, kadang juga bingung apa gitu yang ditanyakan itu apa gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan kita offline kan dosen menjelaskan, jadi kita tuh yang tidak mengertinya tuh ada gitu. Kalau online kan kadang kita aja nggak tahu apa yang kita nggak tahu gitu. Jadi mau nanya bingung nanya apa, paham materi ya nggak apa. Kalau misalkan ditanya nggak paham, ditanya balik nggak paham jadi mana ya nggak tahu gitu. Kadang gitu. Jadi kita dari online ke offline itu jadi lebih dewasa. Jadi kayak misalnya kalau online itu disuruh kita belajar lagi itu kayak belajar kita cuma ngejar deadline, ngejar tugas-tugas, udah selesai gitu. Tapi kalau sekarang misalnya offline dosen nggak masuk tapi presentasi harus tetap berjalan gitu. Jadi iya untuk paham dan ya kita udah ngelaksanain gitu soal yang presentasinya secara sendiri gitu. Jadi yang lagi kedewasaan itu sih. Kalau kita nggak dosen kelas komunikasi, tapi emang mahasiswa memang dituntut kitanya mesti bisa Mandiri. Jangan apa ya, jangan apa misalkan kita tak belajar atau orang lainnya dosen, dosen itu kan nanti kan kita misalkan dapat tugas sumpahnya dari satu dosen atau apa, tapi seharusnya memang dari kita sendiri, dari ruang kemudian juga strategi gimana walaupun banyak tugas dan lainnya bersamaan nanti beres. Ada yang soalnya kalau ada yang masih mau offline, tapi cuma kayak yang penting hadir ada ya, kita pasti ada. Cuman mungkin kayak offline lebih kita tuh lebih ya meskipun niatnya mungkin yang penting ada, tapi bisa lah mendengar ini si dosen mau apa, dosen mau apa gitu. Enggak kalau online kita tergantung semua itu tergantung orangnya. Soalnya ada yang beberapa orang yang dia lebih pahamnya online, ada yang lebih paham offline. Mungkin kalau offline mah dosen lebih bisa memperhatikan kita lagi ngapain. ada lagi. Mungkin kalau aku ya sendiri apalagi kan ini hasil tes. Nah hasil tes itu kan sebenarnya aku agak kurang sama pemberian soal dari dosen sama SMA. Kan SMA lebih kayak banyaknya benda-benda gitu. Jadi kayak di situ ya yang awalnya bisa buat. Kalau dari dosen itu kan biasa ya kayak berbobot terus kayak masuk tulis ya itu Soal SMA kan begitu boleh. jadi saya yang sama-sama
Kalau kamu dari mau nih, soalnya kan selalu bukan lagi tentang di Google Classroom tentang aku sederhana nih, tapi lebih ke bikin makalah, terus ada hal ya kayak gitu. Baik, misalkan sudah tidak ada lagi yang mau berpendapat, kita cukupkan dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih atas teman-teman. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita ambil dampak positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.